Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Winda. Sekarang anak-anak belajar memasuki tema 8. Ya, tema 8 itu peristiwa alam. Subtema 1 yaitu peristiwa siang dan malam. Jadi kita akan membahas tentang peristiwa alam, peristiwa siang dan malam. Ya, kita setelah belajar kemarin Pancasila sila ke-1, 2, 3, 4, sekarang kita belajar sila ke-5. Sila ke-5, lambangnya apa anak-anak? Ya, lambangnya padi dan kapas. Bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang artinya semua orang yang ada di negara ini harus diberlakukan adil, tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh ada yang dikucilkan, semua harus sama rata. Nah, sekarang Bu Winda sudah menuliskan pengamalan Pancasila sila ke-5 atau contoh perilaku yang mencerminkan sila ke-5. Nomor 1, menghormati hak orang lain. Contohnya misalnya saat kita di kelas, semua siswa di kelas mempunyai hak untuk belajar dengan tenang. Karena itu kita tidak boleh ramai, karena kita harus menghormati hak orang lain untuk mendapatkan suasana tenang saat belajar. Yang kedua, menolong orang lain yang membutuhkan. Anak-anak pasti sudah sering melakukan seperti itu ya. Ya, jika ada teman, saudara, tetangga atau siapapun yang membutuhkan pertolongan, harus kita tolong. Yang ketiga, gotong royong membersihkan rumah. Ya, jika kita saat hari Minggu, hari libur, ada ayah, ada ibu sedang membersihkan rumah, kita pun harus ikut membantu. Tidak hanya di rumah, di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, di sekolah atau dimanapun, kita harus gotong royong. Ya, sekarang kita belajar tentang siang dan malam. Anak-anak sudah merasakan ya setiap hari siang dan malam. Siang dan malam selalu ada perbedaan. Apa saja sih ciri-ciri siang dan malam? Ya, berikut adalah ciri siang hari. Siang hari itu terang. Tanpa kita menggunakan lampu, kita sudah bisa melihat, sudah terang. Yang kedua, matahari bersinar di atas kepala. Ya, jadi seakan-akan matahari itu berada tepat di atas kepala kita. Karena saat siang hari, matahari itu berada di atas, berada di langit. Yang ketiga, udara terasa panas. Karena matahari bersinar, maka udara di sekitar kita terasa panas. Udara terasa panas itu juga bisa digunakan atau biasanya dimanfaatkan oleh banyak orang seperti untuk menjemur pakaian, menjemur padi, dan selain sebagainya. Yang keempat, banyak orang melakukan aktivitas. Ya, ini adalah ciri siang hari. Saat siang hari, semua orang melakukan aktivitasnya masing-masing. Seperti contohnya anak-anak. Saat siang hari, anak-anak bersekolah. Yang kelima, langit dihiasi awan. Ya, jadi langit biasanya itu berwarna biru dan ada awannya. Begitu. Ya, sekarang kita akan membahas ciri malam hari. Ya, kalau tadi ciri siang hari itu matahari berada di atas kepala, sedangkan ciri malam hari matahari mulai terbenam atau matahari terbenam dan tidak terlihat. Jadi kita tidak bisa melihat matahari secara langsung. Yang kedua, gelap. Ya, gelap ini dikarenakan tidak ada matahari yang bersinar. Yang ketiga, ada bulan dan bintang. Jika langit tidak mendung, kita akan bisa melihat bulan dan bintang yang sangat banyak. Yang ketiga, hawanya terasa dingin. Ya, kalau siang terasa panas karena ada sinar matahari, sedangkan dingin kebalikannya, yaitu hawanya terasa dingin.
Yang kelima, munculnya hewan yang hidup di malam hari. Contohnya hewan kelelawar, hewan burung hantu, dan harimau. Karena saat malam hewan-hewan itu hanya akan keluar saat malam hari saja. Seperti itu. Dan yang terakhir, belum Bu Winda tambahkan di sini, banyak orang yang kalau siang banyak orang yang melakukan aktivitas, jika malam hari banyak orang yang beristirahat. Seperti kalian, kalau malam juga tidur. Ya, sekarang Bu Winda akan menyebutkan atau kita akan belajar menyebutkan contoh-contoh kata yang berhubungan dengan siang dan malam. Sekarang kita sebutkan dulu contoh yang berhubungan dengan siang, yaitu awan, matahari, terang, berjemur, panas, beraktivitas. Ya. Sedangkan contoh kata yang berhubungan dengan malam hari yaitu bulan, bintang, kelelawar, harimau, burung hantu, dingin, tidur, terlelap, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis cuaca. Ya, jenis-jenis cuaca itu ada 4. Cerah, berawan, mendung, dan hujan. Cerah ciri-cirinya yaitu matahari terlihat sangat panas. Matahari terlihat di atas kepala kita dan udara terasa panas. Yang kedua, berawan. Berawan yaitu awannya terlihat sangat putih dan tebal. Matahari juga tertutup oleh awan itu. Yang ketiga yaitu mendung. Mendung cirinya yaitu langit gelap karena adanya awan yang hitam dan matahari tidak akan terlihat. Biasanya mendung ini menandakan akan turunnya hujan. Yang keempat yaitu hujan. Hujan cirinya adalah adanya air yang turun dari atas langit dan udara terasa dingin. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar tentang satuan tak baku. Satuan tak baku untuk mengukur panjang benda. Ya, satuan tak baku itu ada 4. Jengkal, langkah, hasta, dan depa. Jengkal. Sekarang Bu Winda akan mempraktekkan jengkal. Jengkal itu yaitu dimulai dari ini jari kelingking sampai jari ibu jari. Jadi seperti ini. Misalnya ini. Nah, panjang papan tulis dari sini sampai situ. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 jengkal. Langkah yaitu menggunakan kaki. Seperti ini ya anak-anak. Ya, ini anak-anak kita akan mempraktikkan langkah. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi langkah itu menggunakan kaki kita, 2 kaki kita yang dijejerkan atau depan belakang seperti ini, digantikan, melangkah seperti biasanya. Yang ketiga yaitu hasta. Hasta yaitu mengukur dengan tangan mulai dari siku sampai ujung jari. Jadi seperti ini. 1, 2, 3. 3 hasta. Dan yang terakhir depa. Depa yaitu sepanjang tangan kita kita melebarkan tangan. Jadi untuk papan tulis ini kita hitung ya. 1. Jadi 1,5 karena hanya 1 sama setengah badannya Bu Winda. Jadi panjangnya papan tulis ini 1,5 depa. Ya, seperti itu ya anak-anak untuk pembelajaran tema 8 subtema 1. Semoga video ini dapat membantu anak-anak untuk belajar. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.